sudah tak punya. Salah lagi. Bukaannya belum briefing. Jadi siapin aja briefing bukaan. Ya kalian mau dan tujuannya apa? Dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas 4G akan membicarakan tentang komunikasi. Untuk itu, perkenalkan nama saya Habib Rizqullah dan kawan saya Angsa Swastika Pramujita. Saya Muhammad Faiz. bersama narasumber. Saya Santi Rosalia, Station Manager Aprilia. Itu komunikasi bingung tuh. Ya apa yang mau ditanyain? Kamu bertanya aku menjawab. Kalau nggak ada pertanyaan ya duduk aja. Yang saya mau tanyain, yang pertama gini Bu, apa arti komunikasi dan bentuk komunikasi itu seperti apa sih Bu di radio itu? Saya tidak akan menjelaskan komunikasi secara harfiah ya, tetapi mungkin teman-teman lebih bicara tentang komunikasi di ranah penyiaran, karena radio itu adalah sebuah media massa yang berada di lingkupnya adalah dunia penyiaran ya. Dan kalau di radio khususnya Apridio ini tentang komunikasi yang dilakukan oleh teman-teman host atau penyiar adalah mereka melakukan komunikasi secara natural ya, sesuai dengan segmen yang dituju oleh Apridio, yaitu remaja, dewasa, kemudian keluarga muda, usia produktif, dan juga orang yang berada di ranah profesional. Itu sih komunikasi. Tapi kalau secara detail definisi komunikasi silakan searching aja di Google atau kuliahmu di mana itu soal komunikasi ya. Oke. Oh iya Bu, untuk komunikasi di Aprilia ini apakah sangat penting untuk kehidupan sehari-hari? Komunikasi itu kan menjadi alat atau yantra yang penting ya ketika kamu berhubungan dengan siapapun ya, termasuk juga di dunia media ya, karena tidak akan pernah tersampaikan sebuah pesan kalau tidak bisa dikomunikasikan dengan baik dan efektif. Itu yang pertama. Yang kedua, karena kami ini ada di ranah, kita lepas dulu dari yang namanya dunia teknologi ya, karena kami sekarang sudah mengoptimalkan yang namanya konvergensi new media. Itu kita mengoptimalkan semua akses atau media massa atau media yang bisa kita lakukan sehingga siaran itu bisa didengarkan lewat live streaming, bisa dilihat juga di YouTube, bisa ditonton juga di Instagram, dan selain itu yang utama adalah di radio. Nah, kalau bicara soal komunikasi yang dilakukan di radio atau seberapa penting ya, karena komunikasi itu kan menyampaikan sebuah pesan dan juga syarat ini hubungan antar komunal ya, bagaimana kita akan berhubungan dengan orang lain tanpa komunikasi. Komunikasi itu juga ada yang namanya menggunakan bahasa isyarat ya, tapi karena tadi adalah kita di basically adalah dunia radio itu lebih bicara tentang siaran radio itu kan industri telinga ya, atau bisnis kuping kalau orang Jawa bilang itu ya, kita harus menggunakan komunikasi dengan verbal ya, dengan suara. Jadi tidak menggunakan bahasa isyarat kayak di TV kalau di radio kan itu, walaupun sekarang sudah radio juga sudah menggunakan YouTube atau Instagram untuk bisa menikmati siaran itu sih. Nah Bu, sebelumnya kan sudah disinggung apa itu komunikasi secara biasa. Nah, dan menurut Ibu nih, apa saja sih komponen-komponen yang ada dalam komunikasi itu sehingga komunikasi itu sangat penting?
Kamu jurusannya apa sih? Olahraga. Olahraga. Nggak di komunikasi ya? Bukan. Oke. Ini yang mungkin ada pesan tersirat atau tersurat di fakultas atau prodi ya, prodi PJKR ini ya, sehingga teman-teman harus mempelajari juga tentang komunikasi, karena komunikasi ini menjadi satu kunci sukses ya bagi seseorang untuk mencapai tujuannya. Banyak orang-orang yang sukses itu dia memiliki komunikasi skill yang bagus. Nah kalau tadi saya nggak mau menjawab secara harfiah karena sudah banyak ada definisi tentang komunikasi lah ya. Tetapi apa saja yang dibutuhkan dalam sebuah komunikasi itu bisa efektif dan pesan bisa tersampaikan, ada 3 hal yang harus diperhatikan oleh teman-teman. Yang pertama adalah memang kata-kata ya, atau kosakata. Bagaimana teman-teman memiliki kosakata yang banyak itu ya dengan membaca, meningkatkan literasinya ya, sehingga Anda bisa memiliki banyak bentuk-bentuk kosakata, atau mungkin bisa dibilang adalah kamus katanya itu lebih banyak ya. Mendengar ini juga menjadi salah satu upaya teman-teman untuk bisa berkomunikasi dengan baik, menambah kosakata juga. Salah satunya adalah mempunyai kecerdasan mendengar. Itu adalah salah satu skill yang bisa dibangun oleh teman-teman untuk bisa berbicara dengan baik atau berkomunikasi dengan baik. Itu yang pertama. Tapi persentase kata-kata itu sangat sedikit. Karena sedikitnya persentase itu sekitar 7% atau apa, itu nanti bisa dilihat lagi ya di cross check. Itu teman-teman harus menggunakan kata-kata yang baik, kata-kata yang mudah dipahami, dan kata-kata yang membumi. Jadi tidak multi tafsir. Ada kamu ngomong terus orang harus buka kamus dulu. Lama kan jadi komunikasinya ya. Jadi kata-kata ini persentasenya terkecil. Makanya teman-teman harus betul-betul memilih kata yang sangat efektif untuk bisa teman-teman lakukan ketika berkomunikasi. Dan yang kedua adalah body language. Body language ini cukup besar berperan karena di sini Anda dituntut untuk mengekspresikan apa yang menjadi pesan yang ingin Anda sampaikan. Jadi tidak monoton, kemudian tidak membuat orang jadi nggak tertarik untuk mendengar kamu ngomong. Itu juga ini menjadi satu bagian yang penting di body language. Persentasenya cukup besar, kurang lebih sekitar 55% dalam komunikasi sukses itu di body language kuncinya. Dan yang berikutnya adalah di ini nada, intonasi. Jadi intonasi ini penting. Masa kamu ngomong misalnya ya, kayak saya misalnya ya, apa? Kamu tanya apa? Ya komunikasi, buka aja dah. Itu kalau saya ngomong jawab soal itu misalnya gitu ya. Orang kan gak tertarik banget. Tetapi kalau kamu bilang, oh komunikasi, dalam komunikasi itu membutuhkan bla 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 bla. Ini adalah satu intonasi juga yang dipadankan dengan body language ya. Intonasi ada kan yang kata-kata harus ditekankan di situ ya. Misalnya kamu pengen mengetahui tentang komunikasi. Nah ini ada yang ditekankan seperti itu. Nah itu menjadi hal yang sangat penting juga. Presentasinya nggak banyak, tapi yang terpenting memang body language. Salah satu body language adalah ketika kamu bicara itu bertatapan ya. Artinya kamu harus melihat siapa yang kamu ajak bicara. Itu secara psikologis komunikasi mengandung makna adalah kamu mengorangkan orang yang diajak bicara. Misalnya, kamu tanya, ya udah, kalau nggak dengerin Apridio, aku nggak mau jawab. Ya, tapi kalau dengerin Apridio nggak, gitu ya. Nah, itu kan salah satu yang dibutuhkan adalah suksesnya komunikasi adalah saling berhadapan itu tadi ya, eye contact kalau di istilahnya begitu ya. Gitu sih, 3 hal itu yang perlu dibangun dalam sebuah komunikasi yang sangat efektif. Terus ini Bu, karakteristik utama media Apradio itu seperti apa sih Bu? Sebetulnya itu yang bisa mentafsirkan adalah pendengar ya. Jadi kami menyajikan program yang linear dengan tagline kami The Meaning Radio, atau salah satu radio yang menginspirasi ya, dengan beberapa programnya yang meaning itu tadi ya, meaningful, jadi memberikan banyak edukasi.
kalau ditanyakan karakteristiknya, sebetulnya kami lebih ke sasaran kami adalah tadi segmentasi anak muda. Jadi gaya siaran ya, gaya siaran anak-anak tidak terlalu tua, tetapi kami juga radio yang syarat dengan edukasi dan informasi, sehingga nggak banyak kita celekannya ya, atau guyon-guyon yang tidak di tempatnya. Tetapi kemasan talk show di sebuah siaran radio itu tidak mungkin akan kaku ya, karena tetap ada unsur entertain yang ada di dalam media radio itu, sehingga walaupun itu temanya itu sangat serius ya, tetapi kita bawanya tetap dengan santai ya, Bu. ya. Jadi pesannya nyampe, tetapi orang mendengarkan tidak bosan, tetap tertarik karena ada unsur entertainmentnya tadi ya. Betul. Itu yang dimiliki oleh skill yang harus dimiliki oleh penyiar, yaitu tadi sense of humor. Itu yang jadi nggak ada penyiar selamat siang gitu ya, atau apa gitu kan, orang jadi mutoki gitu ya. Karena kalau kamu berkomunikasi, ini kan kita dibantu sama alat ya, orang mendengarkan lewat radio atau streaming ya. Kalau kita dalam kondisi yang nggak ramah juga terasa. Sama ketika kamu harus terima telepon misalnya, halo, misalnya itu tuh yang telepon tahu, oh ini dalam kondisi yang tertekan nih gitu ya, misalnya lagi diputus atau lagi apa gitu. Itu sih. Bu, mau tanya nih Bu, bagaimana sih Bu menurut Ibu mengenai bahasa-bahasa anak muda yang sekarang, kan sekarang banyak istilah-istilah yang bermunculan di kalangan anak muda. Apakah istilah-istilah tersebut bisa dituangkan dalam sebuah acara radio, media penyiaran itu? Gimana Bu? Itu malah justru ini ya, bahasa yang komunikatif ya, karena segmen kami anak muda ya, memang teman-teman penyiar juga harus update tentang bahasa-bahasa anak muda yang dipakai dalam keseharian ya. Dan ya, dan penyiar itu ya harus komunikatif. Kita tidak menggunakan bahasa EYD yang selamat pagi pendengar, apa kabar saya gitu kan, enggak. Jadi tetap kita yang penyiar itu menggunakan bahasa yang komunikatif. Artinya ini kelebihan dari radio ya, radio itu memiliki kelebihan adalah kedekatan emosionalnya itu sangat tinggi. You and me dengan pendengarnya itu kayak teman. Jadi walaupun pendengar itu banyak, tetapi ketika kita siaran misalnya ya, Hana siaran misalnya, selamat pagi apa kabar, halo Nando apa kabar, saya Hana akan nemenin kamu. Padahal yang dengar selain Nando banyak, tapi Nando merasa bahwa hari ini Hana cuma nyapa aku gitu ya. Nah jadi itu adalah hal yang kelebihan di radio, sehingga bahasa yang digunakan ya harus bahasa komunikatif sesuai dengan segmennya. Kalau kamu tadi bilang bahasa-bahasa anak muda sekarang digunakan ya harus penyiar itu harus gaul, memang ngikutin perkembangannya. Iya, dan sesuai dengan segmen. Kecuali kalau segmen kami orang-orang sepuh ya, kan ada kan radio dewasa gitu, atau radio berita yang pure berita, kita nggak boleh pakai enjang misalnya gitu ya, atau apalah gitu. Jadi ya itulah disesuaikan dengan segmennya. Nah gini Bu, kan zaman sekarang kan teknologi sudah canggih nih. Menurut Ibu, adakah perubahan dari masyarakat itu yang berpengaruh gitu dari perubahan teknologi? Jelas. Teknologi. Tuh. Sekarang kalau dulu orang dengerin radio hanya menggunakan radio 2 ban atau radio lama ya, yang kamu tahu kalau besar dulu ada, terus kemudian yang kecil kita pakai baterai kan, gitu ya. Jadi kita cari pakai frekuensi gelombang. Tapi sekarang teman-teman bisa dengar radio lewat headphone. Makanya kita bilang walaupun ada sih di sini fitur radio ya, tetapi juga bisa menggunakan live streaming. Jadi teman-teman bisa download di Play Store gitu kan. Nah, itu akan menjadi sebuah perubahan yang sangat signifikan untuk habit. Ya, kita tidak memungkiri itu ya. Jadi berkembangnya teknologi itu bukan membuat kita menjadi mundur, tetapi kita harus adaptif. Karena ada perubahan habit atau behavior dari pendengar kita, ya kita harus menyesuaikan. Makanya kita pakai live streaming, kita pakai YouTube, kita pakai Instagram, ada TikTok juga untuk branding gitu ya. Jadi semua unsur sosial media yang ada ya kita optimalkan dalam rangka tadi
teknologi sekarang tidak bisa dielakkan lagi. Kita harus adaptif kalau kita nggak mau ketinggalan ya. Jadi kalau saya selalu bilang ke teman-teman, change or die, berubah atau mati. Ya, jadi perubahan itu termasuk juga karena mengikuti perubahan behavior, kemudian perubahan habit dan juga perubahan psikologis orang-orang sekarang, kebiasaan dan sebagainya. Ya teman-teman kan juga manusia, penyiar ya, jadi mereka juga bertumbuh kan, mereka juga mengikuti perkembangan itu sih. Tapi menurut ibu sangat penting ya Bu dalam hal tersebut. Oh iya, kalau kita tidak bisa ngikutin ya tadi kita ketinggalan atau kita mati ya, kemudian radio sama sekali nggak bisa didengarkan. Tapi karena kita sudah menggunakan teknologi tadi, handphone sudah sangat berperan. Walaupun ada aplikasi atau fiturnya, tapi kita punya tadi yang namanya streaming bisa menunjang itu. Bu, menurut sepengetahuan saya nih Bu, anak-anak muda sekarang itu udah jarang banget dengerin radio loh Bu. Padahal kan di setiap handphone ada fitur radio. Cuma itu memang sepertinya fitur tersebut nggak pernah, sama sekali nggak pernah dibuka Bu. Menurut Ibu apa sih langkah yang harus dilakukan sebagai manajer penyiaran agar anak-anak muda itu lebih suka lagi mendengarkan radio Bu? Ya, itu memang menjadi tantangan ya. Jadi kalau dalam sebuah usaha itu ada namanya analisa SWOT, ada opportunity, ada strategi, ada tantangan, ada peluang. Saya bilang itu tantangan dan peluang. Jadi tantangannya adalah sekarang pilihan media banyak, Netflix, terus ya MP3 dan lain sebagainya ya. Jadi radio itu bukan pilihan yang utama. Dari dulu sebetulnya media radio itu adalah second media pertamanya adalah TV. Tapi sekarang TV juga sudah mengalami sunset. Itu yang membuat kami membuat strategi adalah konten yang ada di Apridio ini tetap kita jaga. Dengan apa? Ya dengan mengundang komunitas-komunitas seperti tadi kamu bilang, kamu mau tanya tentang Apridio, sudah dengerin Apridio. Kalau belum, zong lah ya. Kalau aku bicara tentang Apridio, wah Bu Santi ngomong aja gitu, ternyata Apridio begini dan bintang gitu misalnya. Konten itu tetap kita bikin menjadi sebuah konten yang bervalue, karena memang marwah media radio itu kan memberikan inspirasi dan juga edukasi ya kepada masyarakat. Tetapi kita kemas tadi entertainer, kemudian juga mengajak teman-teman muda, startup, kemudian juga teman-teman yang pertukaran mahasiswa ya, sehingga mereka mau mendengarkan karena temennya di situ gitu kan. Penasaran ya Bu ya, akan memunculkan rasa penasaran. Kemudian komunitas-komunitas teman-teman yang muda-muda itu kami juga rangkul agar mereka mau mendengarkan radio juga melalui streaming atau melalui fitur yang ada di handphone. Bukan apa-apa sih, itu menjadi seperti halnya menurunnya literasi yang ada di Indonesia ya, tidak bisa dielakkan lagi. Sama juga menurunnya daya dengar pendengar atau masyarakat dengan radio karena banyak pilihan tadi, dan termasuk juga perubahan habit ya. Orang lebih tertarik ketika misalnya kalau eranya politik dia berdebat soal politik, padahal dia nggak tahu apa-apa gitu ya. Orang kan lebih enak ngomong aja gitu ya. Nah itu sih yang kami lakukan adalah merangkul beberapa komunitas, terus anak-anak muda. Tapi kami tidak lepas dari yang namanya branding ya. Kami juga masuk di lini-lini kayak TikTok tuh kan anak muda pada suka. Nah bikin kita penasaran ya, konten-konten di situ yang mengantarkan mereka untuk bisa lari ke streaming kami, terus mungkin jadi penasaran itu bikin. Terus beberapa kuis kami lakukan, ada hadiahnya ya, jadi orang kan sukanya diiming-iming gitu ya. Tapi di kuis itu juga kami lebih banyak tentang pendidikan, atau bukan pendidikan yang secara harfiah, tetapi kita lebih ke pengetahuan umum, hal-hal yang tidak disangka ya. Kenapa awan bisa warnanya putih, atau kenapa ada berapa sih air di awan gitu yang juk-juk gitu ya. Jadi kuis kita juga lakukan untuk bisa lebih menarik ya perhatian orang. Kuisnya lewat
sosial media yang nanti kan dia akan datang ke sini juga untuk mengambil hadiahnya ya. Kemudian tentang Aprilio, dia penasaran mungkin dia akan menggunakan Aprilio juga. Itu. Nah dalam kan ini Bu kan kita kan untuk buat konten itu kan bisa meningkatkan personal branding gitu. Itu bagaimana sih caranya Bu kayak bisa lebih maju gitu, bisa dalam meningkatkan personal branding kita gitu? Kita harus paham ya apa yang mau kita brandingkan kepada pendengar ya. Jadi branding itu penting yang nanti akan terafiliasi atau integrate dengan SDM-nya. Jadi misalnya Aprilio itu di branding sebagai radio cerdas lah gitu, atau radio yang mencerdaskan. Ya sudah, konten di situ adalah sesuatu yang bisa mencerdaskan. Kita tidak ngambil news tentang kejahatan ya, itu bukan ranah kami. Tetapi hal-hal yang mengedukasi, hal-hal yang menginspirasi, yang memotivasi, bahkan mungkin hal-hal program yang ada di kami itu sesuatu yang dibutuhkan orang tapi tidak oh ternyata misalnya parenting ya, orang masih belum banyak yang menyadari bahwa parenting itu penting. Kami ada program Smart Parenting. Kemudian tips jualan. Orang bicara tentang sales itu kadang-kadang menghindar sales. Nggak mau jadi sales. Padahal sales itu adalah tombaknya atau ujung tombaknya sebuah perusahaan ya. Makanya ada tips and trick jualan misalnya gitu dengan pakar-pakar yang memang dia orang pelaku ya, praktisi. Itu jadi itu nanti yang akan dibangun juga oleh pendengar bahwa oh ya sesuai dengan branding radionya ya, sebagai radio yang smart gitu atau radio yang cerdas sehingga kontennya cerdas. Kemudian kita juga sebagai people-nya secara personal branding harus menyesuaikan sehingga itu bisa match ya. Kalau sebutannya orang-orang yang agak serius itu dalam core values-nya itu diendapkan sampai ke people-nya yang ada di radio itu gitu. Jadi apa yang kamu ingin tampilkan ya, kontennya, gaya siarannya, SDM-nya itu harus ini ya, sesuai dengan apa yang ingin kamu munculkan, atau ingin di stempel orang seperti apa, ingin dilihat orang seperti apa, itu harus kamu ciptakan. Cukup? Atau masih ada lagi? Artinya cukup. Mungkin cukup begitu ya. Jadi segitu aja lah. Jadi segitu saja penjelasan tentang komunikasi yang kita bahas bersama Ibu Santi, Ibu Santi. lupa dia. Ibu Santi. Kami terima kasih atas informasi yang telah dijelaskan terkait informasi, teknologi dan banyak halnya, terutama juga tentang Up Radio sendiri, bagaimana cara membangun personal brandingnya, membangun konten-konten dan mengajak masyarakat untuk bisa lebih mendengarkan radio juga terutama. Segitu saja, saya Habir Sekolah bersama kawan-kawan dan Ibu Santi pamit untuk undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus, Jangan lupa nonton Up Radio. dengerin Up Radio, nonton TV ya. Ya, dengerin. Udah gitu ya. Terima kasih ya Bu. Ya,